Kalau apa ya? Kalau dibilang kita sebagai YouTuber duitnya banyak itu salah persepsi sih. Itu salah besar. Ya. Karena kita satu video itu belum tentu penghasilannya lebih dari 1 juta atau 3 juta gitu. Karena satu video itu cuma dapat 21.000. Biar teman-teman tahu gitu maksudnya. Di misi kali inilah teman-teman kreator bersatu betul-betul dibenturkan dengan birokrasi, dengan banyak mengeluarkan biaya. Oke, selamat sore Bang Ale. Sore semuanya teman-teman. Oke, sore ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ya. Ini kan kita udah lihat pergerakan teman-teman kreator bersatu di rumah Bu Suliwati ini sudah sampai sejauh ini. Sekarang hasil terakhir per hari ini nih Kang. Sekarang pohonnya masih setengah badan. Saya mau ngobrol dengan Bang Ale. Ya. Mulai dari awal dulu nih. Mulai dari awal, oke siap. Jadi yang saya tahu bahwa sampah di rumah beliau ini, Bu Suliwati ini, Iya. rupanya itu yang angkut malah dari teman-teman kita sendiri ya. Betul. Dalam artian bahwa pendanaan itu bersumber dari teman-teman kreator bersatu juga. Benar. Dan yang eksekusi ternyata bukan dari PPSU pemerintah setempat. Betul. Oh. Itu betul banget. Justru yang saya tahu kayaknya mungkin PPSU datang pun setelah menjelang hampir selesai kalau nggak salah ya. Ya. Betul ya. Tinggal 10% lagi lah. Oh. Gitu. Berarti bener ya. Terus habis itu kalau nggak salah kedatangan para rombongan itu dari pihak kelurahan, dinsos, bla bla bla, dan terjadilah evakuasi Bu Suliwati. Oke. Terus menginjak kedua terkait apa ini pergerakan. Oke, kalau evakuasi udah jelas clear ya, alurnya jelas. Ini soal pohon nih, saya jadi heran. Kapan hari kan sempat sudah mau ditangani oleh kehutanan, dan kalau nggak salah udah jalan ya. Nah ini jalan setengah badan nih. Yang saya heran, gimana ceritanya? Setahu saya kan itu segala surat menyurat pengajuan ke kehutanan kan udah dibantu oleh pihak kelurahan, bahkan RW juga sempat ngeluarin dana ya. Betul. Saya lihat di videonya Bang Ale, RW ternyata udah ngeluarin biaya 500.000. Betul. Ya. Lah, tapi rupanya dari informasi yang kita dapat malah ternyata kita harus ngeluarin biaya tambahan lagi nih 2,5 juta kalau mau dipotong sampai habis, sampai rata tanah nih. Betul. Nah, karena mungkin segini, maaf, Ale potong sebentar ya. Ini sepengetahuan Ale ya, yang mungkin teman-teman Ale kan sebagian ada yang dari dinas kebersihan juga, atau mungkin sebagian ada yang pekerjaan sebagai penambang pohon ya. Jadi gini, setahu Ale ya, kalau misalkan kita ngomongin soal undang-undang gitu kan, atau soal perizinan, mungkin teman-teman tahu ya, kalau ini kan pohon bukan di area pinggir jalan ya. Mungkin kalau di pinggir jalan udah dipegang sama dinas. Betul. Mungkin kan. Tapi ini kan di area perumahan, maksudnya di rumah sendiri. Dan pohon ini timbul di dalam rumah. Mungkin kalau untuk perizinan, logikanya nggak mungkin kita harus izin juga cuy, karena kan ini rumah sendiri gitu kan. Betul. Terus pohonnya itu tumbuh di rumahnya sendiri juga. Nggak mungkin dong kita harus izin ke sana. Ya minimal tembusan lah ya, pemberitahuan lah. Oke. Betul. Cuman yang kita heranin kenapa justru di saat pengerjaan harus potong sampai rata tanah harus ada muncul angka nominal yang harus kita keluarkan. Mungkin itu. Gitu ya. Yang harus kita. Tapi sorry kalau nggak salah kan hari ini ada pemotongan nih. Ini dari krunya siapa ini? Ini dari teman-teman Ale juga yang kemarin bantu-bantu buat iniin sampah juga. Oke. Berarti notabene orang swasta yang memang mereka punya keahlian di sana ya untuk motong ya. Oke. Jadi bukan dari dinas kehutanan yang kemarin sempat di videonya teman-teman ya? Bukan ya? Bukan. Soalnya gini kita mikirnya Pak Mr. Imba Suci Official nih ya. Kita mikirnya daripada kita ngeluarin duit 2.500.000. Kita aja di sini jujur kita butuh duit juga, butuh operasional buat teman-teman karena teman-teman sendiri rumahnya itu jauh-jauh. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Tangerang, terus ada yang dari Tomang, ada yang dari Bekasi. Dan terus kemarin Bang Denny dari Tegal ke sini gitu kan. Kita juga di sini butuh operasional, bahkan kita penginapan tiap hari bayar gitu kan. 300-400 belum lagi makan, rokok gitu kan. Kalau apa ya? Kalau dibilang kita sebagai YouTuber duitnya banyak itu
salah persepsi sih. Itu salah besar. Iya. Karena kita satu video itu belum tentu penghasilannya lebih dari 1 juta atau 3 juta gitu. Karena satu video itu cuma dapat 21.000. Ini biar teman-teman tahu gitu maksudnya. Yang pasti ya itu tadi 2 sampai 3.000 viewer paling nggak $1 lah. Ya, nah, benar. itu paling gampangnya. Karena kita nggak berpikir ke situ, karena kita misi kemanusiaan kan. Betul, Mungkin betul. ada teman-teman atau penonton kita yang mau menyisikan rezekinya, kita dapatlah bantuan dari situ. Betul. Makanya mungkin persepsi mereka duit kita banyak. Betul. Nah itulah, itu yang sangat disayangkan banget sih. Kita menjalankan misi di sini paling pertama di sini nih. Nah, Ini sangat dipersulit. betul. Misi kemanusiaan yang saya lihat, perhatikan Kreator Bersatu betul-betul banting tulang dan bahkan ngeluarin duit pribadi sampai ya. Susah, segala sesuatunya terbentur dengan birokrasi. Nah, Ale bukan cuma mau Ale bukan mau hitung perhitungan ya. Ya. Ale pure duit pribadi itu duit keluar 3.500.000. Oh. Itu pribadi. Nah itu, karena ini jujur aja nih, kalau memang kita ngomongin soal kebutuhan, Ale ini tulang punggung gitu kan. Bahkan orang tua Ale ada yang stroke juga gitu kan. Ale bahkan biayain sekolah yang lain-lain. Kalau misalkan dibilang kita kebanyakan duit, itu salah sih. Iya, betul. Setuju. Iya. Orang melihatnya dipikir dengan YouTuber ada iklannya terus langsung berduit Iya, gitu. itu salah banget sih. Terus ngomong-ngomong soal rencana terkait dengan rumah nih, karena kan PS kontraktor nggak ada kabar nih, gimana nih rencana kita? Paling rencana kita Ale ini puji Tuhan, ini pengumuman juga buat teman-teman. Siap. Misalkan teman-teman kalau misalkan masih ragu untuk mau bantu donasi untuk Ibu Suliwati, kemarin Ale udah ngajuin dan puji Tuhannya udah di ACC sama pihak kitabisa.com. Ya. Kalian bisa cek di kreator Bersatu Instagramnya cuy. Ya. Di situ ada link kitabisa.com. Jadi kalau teman-teman mau misalkan donasi atau bantu galang dana, kalian bisa langsung ke situ. Oh, jadi tidak perlu ke rekening pribadi tapi melalui itu ya. Kitabisa.com. Oh, Lebih aman. Siap. Iya. Ada lagi mungkin yang nanya yang lain? Oh, kalau untuk biaya penebangan pohon kan dari teman-teman Kreator Bersatu pada patungan tuh, Le. Iya, benar. Nah, bisa dikasih tahu sama teman-teman yang ada di rumah kurang lebih tuh budgetnya berapa sih, Le? Kalau kemarin kan yang dimintain sama Dinas Kehutanan ya, Pak, itu senilai 2.500.000. Itu sangat gue sangat sedih sih, karena kita di sini melakukan misi kemanusiaan, bukan hura-hura gitu ya. Bukan happy ataupun bukan kita pesta di sini. Betul. Tapi kita di sini menjalankan misi. Nah, daripada gue ngasih duit itu buat Dinas Kehutanan gitu kan, lebih baik gue ngasih temen gue gitu. Ya kan? Itu pun harganya 1.500.000. Lebih murah. Lebih murah, dan dia pun dari awal juga udah ngebantu kita gitu kan. Iya. Dan lebih bermanfaat. Siapa tahu dia juga butuh buat anak istri kan. Kalau lebaran lagi. Karena gue tahu latar belakang teman gue ini, dia juga sulit gitu. Jadi kita bantu, sama-sama bantu lah ya. Minta tolong mereka dengan dasar kemanusiaan juga ya. Benar. Setuju. Benar. Terus rencananya penebangan pohon ini sampai berapa hari ke depan? Apakah hari ini bisa kelar? Yang setengahnya tinggal setengah kan? Kalau ekspektasi gue ini, Bang Bewok, kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari, lumayan lama ya? Yes. Karena emang besar juga sih ya pohonnya. Benar banget. Paling sulit akar. Paling sulit akar. Masih mati juga. Oke, Bang Ale, terima kasih waktunya ya. Siap, Ngobrol-ngobrol ya. sama-sama, bye-bye. Oke, teman-teman, sahabat Mesin Mbak Suci, itu tadi obrolan dengan teman-teman Kreator Bersatu. Yang pasti di misi kali inilah teman-teman Kreator Bersatu betul-betul dibenturkan dengan birokrasi, dengan banyak mengeluarkan biaya. Padahal sebelum-sebelumnya tidak. Jadi mohon maaf bila mana ada sebagian netizen yang berkomentar, itu kenapa sih prosesnya kok lama, kenapa sih prosesnya kok baru sampai di situ aja, setelah ada damkar kok nggak ada ini lagi, nggak ada terusannya. Itu tadi cerita yang sebenarnya terjadi. Oke, terima kasih teman-teman, sahabat Muslim Mbak Suci. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.